Baik, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama terlebih dulu. Nama saya Servasius Pianwaki. NIM saya 18030300052. Saya dari kelas B semester 7. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai aktivisme pengasingan. Buku ini menguji hubungan antara pengasingan dan aktivisme. Menggambar pada wawancara dengan para aktivis diasingkan ke Inggris setelah kudeta militer di Mesir sebagai kasus ilustratif. Ia mempertimbangkan apakah pengasingan menghadirkan penghalangan bagi partisipasi politik yang berarti melalui perbandingan aktivisme di Mesir dan dengan aktivisme diasingkan di Inggris. Penulis mengeksplorasi mekanisme mediasi perubahan aktivitas menelusuri kondisi pengasingan di institusi kediktatoran yang menjelaskan proses di mana aktivisme dicabut sertifikasinya dan ketakutan akan represi menjadi terinternalisasi dalam sebuah gerakan. Sebuah proses yang dilawan di tempat perlindungan dan stabilitas negara tuan rumah, di mana jaring aktivitas didirikan dan repertoar pengasingan diperluas. Signifikan kontribusinya terhadap teori gerakan sosial. Buku ini akan menarik bagi para sosiolog dan ilmuwan politik dengan minat dalam mobilisasi politik dan politik kontroversial. Menurut David Metzger adalah dosen sesi dalam bidang politik dan hubungan internasional di Universitas Ulster, Inggris, diterbitkan bersama dengan Mobilisation and International Quarterly para jurnal penelitian di lapangan. Seri ini menerbitkan berbagai penelitian dalam gerakan sosial, protes dan politik kontroversial. Ini adalah bidang yang sedang berkembang. Penelitian ilmu sosial yang mencakup sosiologi dan ilmu politik serta antropologi, geografi, komunikasi, dan fisiologi sosial. Menikmati remit luas, seri sambutan bekerja pada topik-topik berikut: gerakan sosial, jaringan, gerakan sosial di selatan global, gerakan sosial, protes, dan budaya, politik personalis seperti lingkungan hidup, kebun gerilya, komunitas anti-konsumerisme, kolektif anarkis punk, dan muncul perbantahan. Seri mobilisasi gerak sosial, protes, dan budaya aktivitas pengasingan. Buku ini tentang aktivitis dari Mesir yang karena satu dan lain alasan sekarang di Inggris. Saya berterima kasih kepada mereka atas bantuan mereka dalam menyelesaikan penelitian dan berharap mereka mendapat manfaat dari temuan penelitian ini. Penelitian ini didukung sebagai dengan beasiswa dari pendidikan dan pembelajaran di mana saya bersyukur. Kasus orang Mesir di pengasingan di Inggris. Berbicara di luar Downing Street nomor 10, seorang wanita mengenakan jilbab muslim yang menutupi semua kecuali mata. Tanya aktualisasi politik channel 4 responden di mana nilai-nilai Inggris ketika dia berjabat dengan seorang pembunuh. Dia mengacu pada konservatif Inggris, Perdana Menteri yang saat itu menyapa Presiden Sisi, militer Mesir di Kraktor. Dia adalah salah satu sejumlah orang Mesir yang telah pindah ke Inggris, setidaknya sebagai karena represi politik di Mesir, di mana dia tidak bisa secara terbuka membuat klaim yang kontroversial secara politis. Pemerintah dipilih secara demokratis di bawah kepemimpinan Muslim Persaudaraan. Namun, pemerintah agama ini meskipun didukung oleh mayoritas memecah belah, kontroversial dan mencoba membuat perubahan yang tidak demokratis pada institusi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa keberhasilan elektoral mereka sebagian besar karena tidak adanya oposisi politik terorganisir di Mesir, negara yang telah menderita di bawah kediktatoran selama hampir abad. Maret 2016. Pada tahun 2013, tentara kembali menyingkirkan pemerintah. Kali ini bertindak atas inisiatifnya sendiri daripada mengikuti pemberontakan rakyat. Tentara mengangkat salah satu jenderalnya sendiri sebagai presiden di tahun 2013, yaitu Hossein. Pada hari awal masa jabatannya, Sisi mendirikan menetapkan aturan teror, memenjarakan banyak lawan politik
dan bahkan kritikus pemerintahannya, termasuk wartawan asing, dan melarang protes sejumlah kecil aktivis dengan cara dipindahkan antara lain ke Inggris, di mana mereka melanjutkan perjuangan hari ini. Saya akan kembali ke pertanyaan, mengapa contoh tampaknya esoteris ini, orang Mesir, dalam bahasa Inggris pengasingan menggambarkan aktivisme di Asia secara umum dengan sangat baik sebelum akhir pengenalan ini. Untuk saat ini cukup untuk catat bahwa argumen saya bertumpu pada kasus menjadi cukup menarik dengan sendirinya untuk dipelajari, tapi cukup khas untuk pelajaran itu dapat menarik untuk kasus lain dari aktivisme diasingkan. Di Inggris, orang-orang buangan memiliki bersama dengan para aktivis simpatik yang bergabung dengan sejumlah gerakan sosial, organisasi dan forum SMO yang membentuk jaringan aktivisme. Dalam beberapa hal, aktivitas mereka biasa-biasa saja dan menyerupai kelompok aktivitas lainnya di Inggris dan di tempat lain. Misalnya, pawai mereka, protes, dan pendukung ruang publik telah ditarik langsung dari reporter kontroversial yang akrab bagi semua orang barat gerakan sosial. Dengan cara lain, mereka telah berinovasi dan mengembangkan sendiri metode aktivisme atau setidaknya menyesuaikannya dengan konteks baru mereka. Ini memiliki termasuk membawakan lagu protes Tahir ke klub malam Brighton, aliansi internasional, dan meminta ruang kecil mereka sendiri untuk Mesir. Aktivisme di luar kedutaan Mesir di London. Sementara SMO menunjukkan berbagai pandangan dan ideologi, mulai dari setia kepada liberal, sekuler, dan sosialis. Dan para aktivis umumnya beragitasi untuk konsesi okrati politik Mesir. Gerakan ini, meskipun dikecualikan dari negara asal mereka, berada di garis depan perjuangan demokrasi kontemporer, dan karena itu layak diselidiki dengan sendirinya. Namun, meskipun gerakan itu disignifikansi kelangkaan pengetahuan tentang orang-orang buangan Timur Tengah dan inovasi dari beberapa penampilan mereka membuat mereka menjadi kasus dari mana para ulama dan lainnya, para aktivis bisa belajar. Secara lebih luas, buku ini adalah tentang bagaimana pengasingan mengubah aktivisme. Dengan pengasingan maksudku proses politik, bukan kategori hukum atau identitas pribadi. Tujuan penjelasan: pertama, mengembangkan penjelasan mekanistik tentang bagaimana pengasingan mengubah aktivisme. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengasingan mengubah aktivisme. Ini adalah pertemuan nasional dalam politik untuk mengutamakan penjelasan atau deskripsi karena manfaat prediktif dan perseptif lebih besar. Tujuan deskriptif yang pertama adalah rekonstruksi peristiwa aktivisme dalam studi kasus. Penjelasan bagaimanapun tergantung pada deskripsi karena perlu terlebih dahulu menetapkan peristiwa yang akan terjadi dijelaskan. Oleh karena itu, tujuan sekunder saya dalam penelitian ini adalah untuk membuat akun dari aktivisme orang buangan sebelum dan setelah pengasingan mereka. Yang kedua, catatan aktivisme dengan interpretasi tentang aktivisme apa berarti bagi para aktivis. Selain hanya mengatakan fakta, ini juga bertujuan untuk menggunakan wawasan dari data wawancara untuk mengembangkan interpretasi tentang bagaimana pengasingan dan aktivisme. Proses pengasingan. Berikut adalah review dari argumen saya. Pengasingan adalah sebuah proses politik yang mengubah karakter pelaku aktivisme dan mungkin memiliki implikasi untuk kemancurannya, yang mengubah politik struktur peluang dan struktur mobilisasi. Prosesnya tersusun interaksi tiga variabel: struktur peluang politik, mobilisasi struktur, dan proses pembingkaian, dan tiga mekanisme kasual: destratifikasi, perantara, dan pembentukan batas. Proses tidak memiliki variabel hasil yang unik, tetapi sebaliknya itu adalah lingkaran umpan balik yang mewariskan bentuk dan hasil dari aktivisme. Dimulai bahkan sebelum otoritas, pengusiran mengusir para aktivis melalui lembaga kediktatoran, mekanisme desertifikasi bekerja untuk mendelegitimasi aktivitas politik, isme atau oposisi. Ini menciptakan konteks di mana dihadapkan dengan
kritis titik dalam hal ini kudeta. Pihak berwenang mulai membuat hidup begitu berbahaya bagi para aktivis bahwa mereka dibiarkan dengan pilihan untuk melarikan diri atau menghadapi kemartiran. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.